sehingga pramusim bagi tim-tim besar di Eropa bisa datang langsung. Selain mereka punya ada Bunaken, kita menawarkan banyak pariwisata di sana yang bagus kan, karena dari mulut ke mulut wartawan juga akan bilang sekalian jualan bahwa mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi berikut, bisa mengambil datang ke Indonesia. Nah, Indonesia bukan cuma Bali, ada Sulawesi Utara, ada Manado-nya di sana, punya lapangan yang bagus, punya fasilitas yang enak, punya pemandangan yang bagus untuk pariwisata. Ke Bunaken, kemana mereka datang, ke Bukit Doa atau kemana, ke Tangkoko di Bitung. Jadi penawaran itu yang begitu enak, kita bisa menjual gitu. Sahabat kawan-kawan dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kembali bertemu dengan saya Michael Sendo di acara Kawan Wawan talk show yang memperkenalkan tentang ide-ide brilian oleh tokoh-tokoh Kawanwa atau siapapun yang mempunyai keprihatinan atau punya ide-ide brilian tentang kekawanwaan maupun Sulawesi Utara. Segmen olahraga lebih khusus tentang sepak bola akan kita bahas saat ini, karena seperti pemirsa ketahui, sepak bola adalah salah satu olahraga yang paling digemari di seluruh dunia, nomor 1 di seluruh dunia. Digemari oleh tidak kurang dari 3 miliar orang, bahkan data terbaru 4 miliar orang. Dan penghasilan pemain sepak bola itu sungguh sangat fantastis, dengan nilai yang sangat besar. Lalu pertanyaan besarnya, bagaimana dengan kita di Indonesia dan bagaimana dengan kita di Sulawesi Utara? Untuk itu saat ini kami telah mengundang pemerhati maupun pengamat sepak bola yang sudah sangat terkenal dan mungkin pemirsa sudah ketahui bersama, Roni Pangemanan atau lebih akrab disapa Bung Ropan ya. Ke depan kita akan menyapa dengan Bung Ropan mengenai sepak bola di Sulawesi Utara. Ikuti kami terus, Kawan Wawan. Baiklah Bung Ropan, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail, mungkin pemirsa ingin tahu juga tentang sepak terjang atau apa yang selama ini sudah digeluti oleh Bung Ropan dengan persepak bolaan. Iya, saya kan berawal dari jurnalis di awal ya. Bagaimana saya di Suara Pembaruan, di Sinar Harapan dulu, kemudian jadi komentator sepak bola ya di beberapa stasiun, hampir di semua stasiun televisi lah kalau bisa dilihat tentang sepak bola. Dan saya memang sudah meliput banyak turnamen sepak bola yang bergengsi ya. Piala Dunia dimulai dari tahun 88 saya pikir ya. Piala Eropa di Jerman, tahun 90 Piala Dunia di Italia, kemudian tahun 94 di Amerika Piala Dunia, dan terus banyak sampai 98 di Prancis, sampai terakhir di Jerman tahun 2006 saya meliput kejuaraan dunia. Kemudian saya mundur karena mungkin dalam tanda kutip aja udah bosan lah, udah kesana kan, Piala Eropa, Piala Champion semua, Copa America sampai di Amerika Latin saya sudah ikut semua, sehingga mungkin itu yang membuat televisi itu tertarik untuk bisa mengambil saya sebagai komentator, karena kan mungkin banyak ya menjadi komentator sekarang yang tidak punya pengalaman yang besar. Karena untuk menjadi seorang komentator bola kan harus dia melihat langsung kejadian yang ada di lapangan, pemainnya latihan bagaimana, stadion itu macam apa, sehingga dia punya banyak referensi untuk bisa mengulas sebuah pertandingan. Nah, itu yang harus perlu itu, dan kebetulan saya memang banyak pengalaman di sana, sehingga saya bisa berbicara banyak tentang sepak bola karena saya melihat langsung, bukan hanya lewat Google, buka Google apa sebagainya kan, tapi saya memang datang hadir langsung dan saya bisa melihat langsung itu pengalaman berharga. Lalu kemudian Bung Ropan, kalau kita melihat kan dari sejak zaman Pele, kemudian Diego Maradona, ada Romario, ada Ronaldo yang dari Brasil, kemudian ada Ronaldinho, sampai saat ini kan yang Cristiano Ronaldo maupun Lionel Messi, pemain-pemain terkenal dunia itu kan, dengan bayaran-bayaran sangat fantastis. Menurut pendapat Bung Ropan, apakah yang mereka terima itu sudah sesuai untuk khusus sepak bola? Lalu kemudian tolong dijelaskan kenapa sampai bayaran begitu tinggi untuk permainan sepak bola ini? Iya, sesuai karena mereka punya talenta besar untuk di bidang itu. Jadi mereka fokus, artinya bekerja untuk sepak bola. Jadi mata pencarian mereka itu adalah di lapangan sepak bola. Dan memang untuk mencari pemain-pemain seperti Pele, seperti Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Diego Armando Maradona, Lionel Messi saat ini, dan Cristiano Ronaldo itu tidak mudah. Artinya itu boleh dikatakan anugerah ya, pemberian dari Tuhan yang talenta yang luar biasa, dan tidak semua orang yang bisa mendapatkan itu. Sehingga kalau mereka dibayar dengan mahal, saya pikir itu wajar. Karena mereka bisa melakukan dengan baik, karena menggabungkan juga antara bakat
alam dengan bagaimana mereka sekolah di akademi sepak bola itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang Maradona kan dari bakat alam dia dan digabungkan dengan dia bagaimana dia bisa menyatu dengan situasi dan kondisi yang ada dengan teknik sepak bola yang diajarkan. Jadi saya pikir dia lahir dari, orang bisa katakan dari dunia, dari planet lain lah. Kok bisa lahir. Sama dengan dengan Lionel Messi ya. Seorang pemain yang tadinya cacat, polio, yang tidak bisa dianggap apa-apa, tapi dia lahir dari sebuah akademi sepak bola di La Masia namanya, di Barcelona. Ya, bareng Iniesta dan Xavi Hernandez di Barcelona. Dan dia bertumbuh dengan baik. Jadi memang ini anak ajaib yang luar biasa. Kemudian muncullah Cristiano Ronaldo, juga seorang anak ajaib yang luar biasa dari Sporting Lisbon yang datang. Jadi ketika mereka menjadi pemain bintang besar yang mungkin tidak bisa dikalahkan oleh pemain-pemain lainnya, itu yang membuat saya pikir Neymar, pemain besar yang dibayar mahal ke PSG, itu tidak bisa lama di Barcelona karena dia berada di bawah bayang-bayang Messi. Siapapun pemain yang datang ke Barcelona, pemain sehebat apapun Pak Michael, termasuk Ronaldo ya. Termasuk Ronaldo, di mana di situ ada Messi, sulit untuk bisa berkembang karena dia sudah maestro, legend, roh permainan, sehingga Barcelona adalah Messi dan Messi adalah Barcelona. Jadi ikon. Jadi ikon sulit. Seperti Maradona ketika dia ada di Napoli, nah itu dia dianggap sebagai dewa, raja yang siapapun yang datang sulit. Nah itu pemain-pemain itu yang begitu, yang sulit didapatkan, dihargai dengan bayaran yang mahal. Nah kalau sistem di Eropa itu kan bukan seperti kita, digaji per bulan. Mereka klausul kontrak mereka itu memang detail banget. Dia dibayar gaji per minggu. Mereka per minggu. Bahkan ada per minggu itu di atas 5 miliar. Per minggu 5 miliar. Ya kalau kayak Messi kan udah bisa tahu sudah di atas 8. Termahal sekarang kan si Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo masih bisa dikatakan demikian, tapi kan penempatan juga Messi yang besar saya pikir ya. Messi dan mereka rata-rata di atas 8 miliar. Jadi bayangin setiap minggu. Belum pendapatan mereka dari aparel. Kan? Aparel mau Adidas, mau Nike, dari iklan, dari segala macam, dari tubuh itu semua dipenuhi dengan uang semua. Kita bisa bayangin bahwa untuk pelepasan klausulnya juga itu karena ini pemain hebat, pemain yang luar biasa, selalu setiap klub itu di Eropa itu melakukan opsi dengan kalau pemain ini dibeli oleh klub lain, klausulnya pembayaran akan meningkat 5 kali lipat. Seperti sekarang Messi diributkan untuk pindah. Nah, tidak ada mungkin klub lain yang bisa berani membayar ini karena gila benar klausulnya oleh Barcelona. 700 juta euro, sekitar 12,2 triliun yang harus bisa melepas untuk Messi. Ada nggak klub yang bisa bayar? Tapi hanya orang-orang gila yang bisa melakukan itu. Ya, yang punya PSG dari Qatar, yang punya Manchester City, ya kan, Zhang yang punya Inter Milan. Nah, mungkin mereka bisa membeli, tapi bayangin 12,2 triliun untuk bisa menebus klausul dari seorang Messi. Jadi itu saya pikir itu pemain-pemain mahal dan mereka memang layak dibayar dengan sangat mahal. Ya mungkin lebih mahal dari generasi Pele dulu, dengan generasi Beckenbauer. Ini sekarang lebih mahal di zaman era modern tahun 2000 ke atas. Itu pembayaran nilai transfer tinggi, bergulir dengan cepat, dan memang hanya ada 2 orang itu yang ada, hanya Messi dan Ronaldo, dalam 2 dekade gitu. Nah itu kan ini bicara tingkat dunia ya, Bung Ropan. Sekarang kita mengerucut ke Indonesia. Menurut pandangan Anda itu bagaimana dengan pemain sepak bola Indonesia? Apakah sudah ada yang memang dibayar cukup atau bagaimana sesuai prestasi tentunya? Saya pikir begini, berbeda ya. Dulu pemain-pemain kita dulu di zaman Sucipto Suntoro, zaman Ramang, Roni Patinasrani almarhum ya, Iswadi Idris almarhum. Mereka itu bermain sepak bola dengan hati, dengan jiwa yang luar biasa. Iya, dan saat itu belum ada sistem transfer pemain yang faktor fanatisme daerah itu sangat tinggi, sehingga dulu itu belum ada Galatama, belum ada, sekarang ada kompetisi di Indonesia Liga 1. Hanya bermain di PSM Makassar, PSMS Medan, Persibaya Surabaya, Persija Jakarta, Persib Bandung. Itu fanatisme daerah tinggi, sehingga dan kompetisi mereka sangat bagus, banyak pemain-pemain hebat. Nah, ketika bergeser ke sini dengan sudah ada terjadi transfer pemain, ya pemain Indonesia, jadi pemain-pemain kita kayak dimanjain ya, tidak siap untuk bisa menerima hal itu. Dan kita bisa lihat sampai sekarang tidak ada bakat-bakat yang walaupun mereka dibayar mahal dibandingkan dengan yang dulu, tidak ada bakat-bakat seperti Roni Pati, Ramang, Sucipto Suntoro, ya kan? Iswadi Idris, Andi Lala, Anjas Asmara, Risdianto, Junaidi Abdillah, nggak ada lagi ya, pemain-pemain seperti itu sekarang. Walaupun kita tahu ada Bambang Pamungkas yang muncul dan sebagainya, dengan tingkat kehidupan mereka yang jauh lebih mewah, lebih bawah dibandingkan dengan yang dulu. Karena mereka saya pikir tidak siap untuk bisa mendapatkan itu. Nah, pemain-pemain kita, attitude mereka agak kurang. Beda dengan di Eropa, ya kan, betul-betul mereka betul-betul sangat dewasa. Nah, di kita kan ada pemain yang mungkin hanya lulus SD, hanya lulus SMP, hanya lulus SMA. Nah, kalau di Eropa kan rata-rata kan
mereka mahasiswa, kadang-kadang ada dokter, ada punya gelar-gelar yang bagus, sehingga cara berpikir, visi bermain bola di lapangan itu sangat jelas. Kalau dengan kita itu sangat sulit untuk bisa berkembang karena tidak dididik dengan baik, sehingga ketika ada wasit salah tiup, mengambil keputusan yang salah, yang ada ribut, berantem di lapangan, ya kan, mengejar wasit sampai di ruang ganti, pukul-pukulan. Jadi itu yang tidak ada kedewasaan, tidak ada, sehingga mereka mesti dididik dalam satu, saya kira, pendidikan yang bagus. Kemudian nutrisi juga kita yang bagus, pemain-pemain kita. Stamina mungkin ya. Stamina, ya. Di Eropa sana kan jelas sekali mereka bagaimana mereka punya nutrisi. Jadi semua itu itu yang mesti dilihat di kita, di klub-klub kita atau di tim nasional harus dijaga dengan baik dan ada kesadaran dari pemain itu sendiri. Kalau ingin maju, dia harus mendisiplinkan diri dia sendiri. Ronaldo itu pemain besar, digaji dengan besar, itu bangun lebih awal dibandingkan dengan pemain-pemain lainnya untuk latihan sendiri jam 5 pagi, setengah 6 pagi sebelum ada latihan rutin resmi. Dia sudah pemanasan lebih dulu. Nah, itu tingkat profesional dan tidak dimiliki oleh pemain-pemain kita. Pemain-pemain kita harus punya begitu, punya ada kesadaran diri untuk meningkatkan mereka punya performa. Jadi mereka mesti tampil sehingga mereka bisa dihargai dengan sangat mahal begitu. Tapi kalau pendidikannya memang di bawah, sangat sulit untuk bisa bermain bola di lapangan, visinya tidak jelas. Kemudian bagaimana penjagaan disiplin mereka untuk makan apa semua. Nah, saya pernah mendapatkan dulu waktu saya masih jurnalis, pemain-pemain tinggal di satu tempat, hotel, kemudian malam-malam pelatih sudah tidur, mereka keluar dari kamar hotel cari makan nasi goreng di belakang, mie goreng. Tapi kan pelatih tidak tahu. Nah, itu tingkat disiplin tidak ada. Nah, itu harus betul-betul ada. Mudah-mudahan sekarang sudah berubah dan berkembang dengan baik. Satu hal yang juga kita kurang, kenapa kalau bicara di Indonesia ini maju? Karena kita tidak punya lapangan sepak bola yang sendiri. Federasi itu harus punya lapangan bola sendiri. Di mana-mana federasi yang maju sepak bolanya harus punya lapangan sepak bola sendiri untuk training camp untuk tim nasional. Nah, kalau kita berpindah-pindah tempat, pinjam-pinjam, bagaimana tim nasional? Padahal kan kita banyak uang untuk membeli itu. Harus ada camp khusus yang memang begitu tim nasional untuk training, untuk pemusatan latihan harus masuk. Nah, di dalam itu sudah macam-macam sudah ada karaoke, sudah ada kolam renang, semua, sehingga pemain fasilitas sudah lengkap. Sehingga pemain itu tidak keluar kemana-mana, mereka fokus. Saya pikir itu yang paling penting di Indonesia ya. Susah mau maju, kantornya aja federasi masih dalam tanda kutip susah untuk bisa dapat. Nah, itu saya pikir hal-hal yang begini-begini yang harus diatur dengan baik. Kalau kita ingin maju loh, bicara di Indonesia berbeda jauh dengan di luar. Iya. Nah, Bung Ropan, saya teringat dulu kan tahun 80-an ya, 90-an, banyak pemain-pemain top juga yang kita kenalkan kayak Jurgen Klinsmann seperti Gary Lineker atau di Belanda juga kan ada yang Van Basten, Gullit segala macam. Nah, di masa itu kan kita ke Sulawesi Utara ya, Bung Ropan. Bahkan hampir setiap minggu kita ada pertandingan, walaupun di desa, di mana kecamatan kita bermain sepak bola. Dan sangat apa ya? Sangat fanatik, bukan maju tapi fanatismenya, orang main bola, orang gila bola. Nah, kok menurut pandangan Bung Ropan sebagai pemerhati itu bagaimana sekarang ini kok kayak melempem gitu ya sepak bolanya atau apa? Mungkin bisa disebutkan. Kalau kita bergeser ke daerah kita ya, ke Sulawesi Utara ya, saya pikir begini, tergantung dari pemimpin yang ada di tempat berada ya, pemerintahan yang ada di sana. Jadi kalau dulu kenapa maju di zaman era Pak Mangindaan dulu, ya karena dia memang hobinya memang luar biasa, datang dari kejiwaan dia, hobi bola tuh, menikmati benar tentang sepak bola, dia tahu benar, jadi penjiwaannya dia luar biasa, jadi dia turun langsung ke bawah, jadi orang tahu semua bagaimana cara dia setiap masuk setiap kampung, setiap apa membagi-bagi bola, yaitu dari Pak Mangindaan, dan memang dia fokus, ya kalau memang orang hobi bola, dia fokus, memang sepak bola akan naik, dan kita tahu bersama Sulawesi Utara dulu kan, bagus sekali zaman Rodrigo Araya, Francis Mewengkang, muncul Firman Utina, Stanley Mamuaya, bagus-bagus, bahkan bisa masuk sampai ke tim nasional, karena perhatian dari pemerintah setempat tuh harus betul-betul tinggi, jangan setengah-setengah gitu loh, jangan setengah-setengah. Dan Mangindaan itu turun waktu dulu ya, turun ke bawah dan benar-benar dia menyatu dengan masyarakat, dia memperhatikan sepak bola dengan benar. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah saat sekarang. Oke, sekarang ini bagaimana gubernur sekarang kita Oli sudah coba untuk bisa meningkatkan sepak bola kita, sudah ada Sulut United di sana, ya kan. Tetapi memang harus menumbuhkan banyak pemain-pemain daerah, pemain lokal yang berada di dalam situ, sehingga kita memunculkan nama besar seperti dulu Stanley Enal, Francis Mewengkang, banyak dah, Leo Soputan dan kawan-kawan, sehingga kita banyak pemain Sulawesi Utara yang disegani gitu di luar. Nah, sekarang harus begitu, jangan banyak pemain luar yang lebih banyak di dalam gitu. Lalu saya potong sebentar, Bung Ropan.
apakah pendirian klub itu menentukan juga? Misalnya dulu kan ada Persma Manado, ada Persmin Minasa, ada Persibom segala macam yang masuk Liga Divisi Utama malah Liga Indonesia kan. Bagaimana itu dengan? Jadi begini, kalau dulu itu di kita masuk situ, Persmin bisa hidup, Persma Manado bisa hidup, kemudian Persibom, itu kembali ke pemerintah karena dulu kan ada Freike waktu dulu masih bupati di Minasa. Nah, dia bisa menghidupkan atmosfer sepak bola sana. Harus ada kecintaan orang yang betul-betul memang fight besar benar-benar. Kemudian Ibu Marlina Moha, yang dulu ada di Bolmong, sehingga itu naik Bolmong Persibomnya, tembus sampai ke tingkat yang level yang utama ya. Di Manado dulu, selain Pak Mangindan juga ada Imba, ya Pak Imba yang bisa menumbuhkan atmosfer yang bagus di Persma Manado. Ketika 2005 Persma naik lagi ke divisi utama, tapi setelah Imba nggak ada, turun lagi. Jadi semua itu datang, kita lihat ketika Pak Mangindan nggak ada, sepak bola kita turun, melempem. Bahkan kita jauh, sekarang mungkin sudah divisi 3 kali mungkin bagi kita. Jadi memang harus datang, kecintaan itu datang dari pemerintah setempat. Itu yang saya harapkan saat ini, bahwa pemerintah Sulawesi Utara harus bisa melihat ini, dan bukan cuma sampai di gubernur. Artinya sampai di bupati, wali kota juga harus kayak dulu lah, bisa berkembang dengan baik gitu, sehingga menimbulkan persaingan yang bagus di semua wilayah. Bayangin kalau di Bolang Mongondo ada sekarang, kemudian di Minahasa ada, kemudian di Minahasa Utara mungkin Bitung ada, di Sangir Telaut ada, semuanya turun, pemerintah setempat turun, wali kota, bupatinya turun, saya pikir akan maju. Semua dari situ, karena kalau tidak maju, kalau wali kota, bupati atau gubernur tidak ingin yang turun langsung, sulit. Tidak punya kecintaan, mesti hobi benar-benar. Betul. Nah, apakah ini juga berkaitan dengan, atau kemudian kan kita berpikir, ini berkaitan dengan pendirian sekolah bola atau tidak perlu ada sekolah bola menurut? Kalau bilang tidak perlu, dulu juga memang tidak ada sekolah sepak bola kan, dulu waktu zaman Pak Mangindan. Tetapi itu kembali ke orangnya, karena dia betul-betul mau turun, benar-benar mau mengangkat sepak bola ini. Jadi apapun dia pertaruhkan di situ, sehingga nama Pak Mangindan itu luar biasa naik ya. Nah, tapi kalau bilang ini sekarang dengan ada sepak bola, perlu juga untuk saat ini, perlu sepak bola, perlu. Ya kita jangan melihat lagi ke belakang, kita harus ke depannya. Sekarang memang di mana-mana ada sekolah sepak bola, yang bahkan di Real Madrid punya, semua klub-klub besar punya, Munchen punya, Juventus, Milan punya, Barcelona punya, MU punya, Liverpool punya, semua punya, Chelsea punya, semua klub-klub itu ada youth-nya, ada tingkat pemula dari bawah naik ke atas, dari umur-umur yang masih muda sampai ke atas. Jadi itu yang perlu ditumbuhkan juga. Kalau Sulawesi Utara memang ingin maju, ya harus ada sekolah sepak bola, tapi harus benar-benar profesional. Harus jangan setengah-setengah lagi, harus betul-betul kepelatihannya bagus, cara mendirikan sepak bola juga memang jelas sama sekali. Tidak perlu ini, mau ambil juga license dari luar juga nggak masalah. Sekolah sepak bola Madrid, sekolah sepak bola Chelsea, sekolah sepak bola Barcelona, silakan. Siapa yang berani untuk turun, untuk bisa masuk, ya silakan. Siapapun bisa datang ke sana, bisa buka, gitu loh. Karena itu penting. Untuk menimbulkan minat anak-anak untuk bisa berkompetisi kan, jangan bagus dari junior, mereka ingin maju ke depan, ke level yang lebih bagus. Itu memang mesti ada. Kalau ada sepak bola itu memang akan tersalur. Hobi anak-anak di daerah kita misalnya di Sulawesi Utara itu akan tersalur masuk ke sana. Apalagi kalau dengan embel-embel dengan label yang misalnya sekolah sepak bola Real Madrid, sekolah sepak bola Barcelona. Jadi instrukturnya akan datang langsung dari sana. Pembukaannya, openingnya itu pasti akan datang dari sana untuk tenang bola pertama atau membuka sekolah sepak bola. Tinggal kerjasama. Iya, harus ada kerjasama yang baik. Tinggal tergantung dari keseriusan aja. Saya kira kalau ada keseriusan, ada pemodal, ada pengusaha yang mau bekerja sama dengan pemerintah, dengan Pak Gub, dengan wali kota, ya bupati, bisa jalan itu. Termasuk makanya kesungguhannya itu, jangan setengah-setengah gitu. Jadi betul-betul harus fight untuk mendirikan sepak bola gitu. Dan itu memang penting, sepak bola. Bagaimana anak-anak kita di daerah kita bisa betul-betul masuk ke situ, terhibur dengan ada ini, mereka serius, orang tua akan mengantar mereka latihan pagi, latihan sore. Memang sekolah yang profesional, yang kemudian mereka bisa ada pendidikan juga buat mereka di sana. Jadi mereka diajarin semua, bukan cuma karena sepak bolanya, mereka akan masuk kelas masing-masing, akan belajar. Itu penting di sana gitu. Jadi perlu. Apalagi kan selama ini ada, bukan cameo ya, ada ungkapan yang mengatakan bahwa kenapa bangsa Indonesia itu kita punya penduduk banyak ya? Hampir 3 juta, 260 juta, pilih 11 orang aja begitu susah ya. Betul. Di Sulut ada 2 juta lebih penduduk, pilih 11 orang kok untuk jadi tim yang kuat, sulit. Jadi itu pertama kita dapat dari Bung Ropan itu, selain bakat alam ya, talenta itu pemerintah harus turun. Memberikan support yang maksimal terhadap persepak bolaan ini, dan
sekolah sepak bola kalau bisa. Iya, di samping sekolah sepak bola yang itu, infrastruktur juga di sana, lapangan-lapangan bola mesti ada. Jangan cuma berfokus. Sekarang kan cuma ada stadion Kelabat yang bisa dibanggakan. Stadion. Iya kan? Ya susah kan? Nah, tapi kalau memang pemerintah mau, bisa bikin dimanapun. Kita punya lahan yang besar, bikin di Minahasa boleh, dimanapun, tergantung Pak Gub yang bisa bikin untuk iya, bagus pokoknya ada. Tapi itu keseriusan dari kita itu untuk betul-betul bisa membangkitkan atmosfer sepak bola. Penting bagaimana kita mau meningkat kalau lapangan sepak bola nggak ada. Kalau kita cuma satu. Nah dulu kan ada Persibom punya sendiri yang bagus. Minahasa punya lapangan di Minahasa. Maesa kalau nggak salah ya namanya atau siapa. Jadi itu jangan terbiar begitu terlantar susah. Jadi masing-masing kabupaten kota misalnya itu punya lapangan masing-masing. Itu jauh lebih bagus. Jadi jangan mengandalkan satu saja. Semua terpusat ke Stadion Kelabat. Gitu. Jadi harus yang standar internasional. Iya, betul. Betul, saya pikir harus begini. Lapangan itu penting lapangan. Oke. Dan dengan adanya lapangan ini, Bung Ropan, kita mungkin Sulawesi Utara bisa menyelenggarakan pertandingan tingkat nasional atau bahkan kita undang. Bisa. Kalau kita punya lapangan yang bagus, standar internasional, kita bisa mencalonkan diri sebagai tuan rumah PON, misalnya kan bisa dapat semua fasilitas, ada lapangan khusus bagus ya yang dibuat. Ya kita kan harus berpikir ke depan kan. Visi kita harus jauh lebih ke depan. Kita bisa mengundang tim dari luar datang. Sekarang bagaimana kita dengan Stadion Kelabat yang bagi saya tidak memenuhi syarat internasional yang benar. Kalau Barcelona main di situ, bagaimana mereka mau lihat ruang ganti pemain yang mereka sudah terbiasa dengan serba bintang 5 dalam kelas itu ada hotel bintang 5, mereka punya lapangan di sana, lapangan bintang 5 seperti Allianz Arena di Munchen, Emirates yang ada di London, ya kan, Wembley. Jadi itu lapangan-lapangan bintang 5. Nah, kalau dia masuk, mereka datang kita undang. Masuk ke sana kan, waduh, kan jarak security-nya mesti bagaimana, itu ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Ruang wartawan untuk peliput harus bagaimana, ruang TV-nya harus mengcover harus bagaimana, ruang ganti pemain, wasitnya, betul-betul yang harus standar untuk internasional memang mereka mesti datang. Kan nggak enak kita kalau misalnya Ronaldo datang ke sini misalnya, Cristiano Ronaldo dia lihat begini ya, boleh aja sebenarnya dia datang untuk orang Manado bilang pasiar ke Bunaken bisa aja, atau dia juggling bola di Stadion Kelabat bisa aja. Tapi kalau mendatangkan tim yang besar, kita harus siap dengan lapangan yang harus berstandar internasional. Harus begitu. Biar kita tidak malu juga kan bahwa di Manado ada, sehingga ini promosi daerah, promosi kita Sulawesi Utara keluar ketika mereka main di situ udah live, dia akan menyebar kemana-mana bahwa di Sulawesi Utara itu punya lapangan internasional yang bagus, yang layak untuk datang, sehingga pramusim bagi tim-tim besar di Eropa bisa datang langsung. Selain mereka punya ada Bunaken, kita menawarkan banyak pariwisata di sana yang bagus kan, karena dari mulut ke mulut wartawan juga akan bilang sekalian jualan bahwa mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi berikut, bisa mengambil datang ke Indonesia. Nah, Indonesia bukan cuma Bali, ada Sulawesi Utara, ada Manado-nya di sana, punya lapangan yang bagus, punya fasilitas yang enak, punya pemandangan yang bagus untuk pariwisata. Ke Bunaken kemana mereka datang, ke Bukit Doa atau kemana, ke Tangkoko di Bitung. Jadi penawaran itu yang begitu enak. Kita bisa menjual gitu keluar dengan lapangan ini. Jadi bayangin kalau Manchester United datang latihan di kita sebelum mereka menghadapi kompetisi, bertanding mau di Manado, main lawan tim nasional Indonesia, bertanding di Manado. Ya kan, Barcelona, Madrid datang, Juventus, Milan, Liverpool datang misalnya ke situ karena lapangannya memenuhi syarat. Bagus. Seperti yang di Indonesia kan banyak yang Jalak Harupat, banyak lah ini. Bung Tomo, Gelora Bung Tomo, bikin yang kayak di GBK. Wah, itu bisa mengundang tim-tim besar datang dan promosi daerah. Yang paling utama kan tentang promosi daerah. Jadi bagaimana kalau itu semua turis-turis dari luar bisa datang? Stadion itu kapasitas penonton harus dipikirkan. Sebenarnya dengan 35.000 udah cukup. Udah cukup untuk standar untuk seluruh Utara. 35.000, 30 kan di sana juga banyak di Eropa yang cuma kecil-kecil tapi bagus. Betul-betul bintangnya. Kalau kita sudah dapat 35.000 atau 40.000 aja, wah, udah keren. Udah bagus, tapi bikin sebagus mungkin, ya kan? Pencahayaan yang bagus. Jadi kita harus benar-benar turun, pemerintahnya harus turun untuk bisa membantu. Nah, saya kasih contoh nih Pak Michael terakhir, ya. Bagaimana UEFA menunjuk baru-baru ini, baru 2 hari yang lalu, UEFA menunjuk Stadion Puskás Arena di Budapest, Hongaria, ya kan? Secara kejutan, itu hotel bintang 5 yang baru diresmikan 2019 kemarin, dia dibangun. Itu fasilitasnya tuh begitu lengkap, semua akses bisa masuk ke situ dan diatur luar biasa. Jadi benar-benar itu yang dijual oleh pemerintah. Stadion kelas 5. Jadi dijual oleh pemerintah sana untuk pariwisata juga. Jadi stadion yang sangat mewah sekali yang mereka buat. Akhirnya UEFA kepincut untuk bikin
final Piala Super mempertemukan Bayern Munchen yang juara kemarin melawan Sevilla yang juara Liga Eropa. Nanti tanggal 24 September ya mereka akan bermain di Stadion Puskás Arena ini, stadion yang baru diresmikan. Wah, itu luar biasa, stadion bintang 5 benar. Kelas pun ada jacuzzi di dalam, orang bisa pemain bisa merebahkan diri, bisa punya bathtub sendiri. Wah, benar-benar itu full luar biasa, nyaman. Jadi kayak tinggal di hotel. Pemain itu kayak di hotel keluar. Nah, itu yang begitu-begitu. Di atas ada kafe-kafe yang diatur dengan baik, resto-resto yang bagus. Benar-benar. Nah, kalau kita ada di sana, pasti semua tim besar datang dan promosi pariwisata buat Sulawesi Utara. Maju kita. Gitu. Jadi pemirsa dan sahabat Komando dimanapun Anda berada, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini dengan Bung Ropan, karena semakin menarik, semakin tajam kita membahas lebih dalam lagi, tapi kita lihat dulu yang satu ini. Oke, Bung Ropan, saya ingin tahu lebih dalam lagi tentang, karena kita ini kan sebagai orang Kamalua yang tinggal di Sulawesi Utara, kira-kira apa lagi yang dapat Bung Ropan sampaikan untuk memperkuat atau untuk memajukan sepak bola Sulawesi Utara? Iya, untuk memajukannya. Selain tadi kan, Bung Ropan sudah bilang kan, pemerintah harus fokus, intens dan benar-benar itu yang paling utama turun tangan. Iya. Kemudian pembangunan Stadion, infrastruktur ya, stadion. Itu. Lalu kemudian kalau bisa ada sekolah sepak bola, iya. ya kan? Itu unsur-unsur yang sudah terwakili, dan paling penting tidak ada lagi mungkin yang lain, karena memang harus dari situ, dari 3 poin itu dia. Pemerintah harus betul perhatian yang luar biasa, ada infrastruktur yang bagus di sana, Kalau sekolah sepak bola. menurut Bung Ropan, Pembiayaan kan bisa anggaran besar ya, iya, untuk- memang anggaran besar yang disiapkan. Nah, kalau kayak saya bilang tadi yang di Budapest, di Ferenc Puskás Arena ini, pemerintah di sana menyiapkan sampai 8 triliun untuk pembangunan stadion, tapi bukan semua dari pemerintah juga. Tentunya ada ya, pengusaha-pengusaha, ada perusahaan-perusahaan lain yang ikut untuk membantu, tergantung dari pemerintah setempat, lobby-lobby tingkat tinggi yang terjadi di sana untuk bisa gandeng siapa yang bisa masuk ke dalam untuk bisa membantu membuat ini. Kita di Sulawesi Utara juga mungkin bisa, dan itu bisa. Kan kalau skala gubernur sekarang kan punya channel yang luar biasa kemana-mana. Pak Oli bisa gandeng siapapun untuk bisa membangun ini, tentunya dengan pembicaraan dari hati ke hati. Yang penting pemerintah setempat itu serius, benar-benar serius, sehingga banyak orang yang bisa masuk untuk bisa membuat infrastruktur yang paling bagus. Undang desainer yang bagus, desain stadion, misalnya stadion yang bikin Ferenc Puskás siapa ini, yang bikin Allianz Arena di Munchen siapa, undang. Jangan undang yang abal-abal, yang Indonesia, jangan tanggung-tanggung, undang yang bikin stadion itu. Emirates di London ini siapa yang desain ini, undang dia bikin, pasti jadi bagus. Nah, kalau dari mereka yang desain, dari yang buat Allianz Arena ini datang ke Indonesia, ke Manado, membuat suatu desain, grand design yang bagus dan stadion, pasti maju saya pikir. Karena ini kan dari mulut ke mulut, semua akan disiarkan di sana. Bahwa di Indonesia ada hotel bintang 5, ada stadion bintang 5 yang kayak hotel bintang 5 di sana tinggi, dan itu akan menjadi bahan jualan buat kita. Itu saya bilang tergantung dari pemerintah kita untuk bisa di sana. Jadi kalau bilang maju ya itu dia dulu. Kalau itu sudah ada, bagaimana mau maju kalau kita tidak ada fasilitas? Baru teknis yang lain. Kalau itu tidak ada, susah, kan? Oke, nah pemikirannya begini, Bung Ropan. Pemirsa mungkin ingin tahu juga kan? Iya. Ini anggaran besar. Begitu stadion dibangun, begitu sekolah berdiri, begitu pemain ada, semua fasilitas lengkap. Lalu kemudian pertanyaannya, menurut pandangan Bung Ropan ini, pemerhati sepak bola atau penggemar sepak bola di Sulawesi Utara, apalagi zaman milenial sekarang, mereka anak-anak muda tinggal dengan gadget, main game, atau malah ya seperti itu, apakah ketertarikan tentang Saya yakin bukan 100%, 1000%. Karena orang Manado dan orang Sulawesi Utara pada umumnya itu memang betul-betul gemar untuk melihat suatu tontonan yang menarik. Karena sepak bola ini kan tontonan yang luar biasa, nomor 1 di dunia ya. Iya, dan di sana itu di Manado kita Sulawesi Utara itu seperti kehilangan hiburan, nggak ada tontonan lagi. Apalagi sehingga mereka lari mungkin ke gadget dan macam-macam kan. Untuk membuat mereka tidak lari ke hal-hal negatif, mungkin narkoba,
dan lain-lain, dengan ada stadion yang bagus, dengan ada tim yang bagus, dengan ada sekolah sepak bola, ini sangat menunjang satu hal yang sangat positif, dan pasti stadion akan bagus. Kan kalau ada lapangan bagus kan setiap minggu bisa ada pertandingan hebat di sana. Kompetisi akan bagus di sana. Mulai antar klub dulu. Iya, antar klub akan bermain, bukan tidak mungkin juga turnamen-turnamen besar akan menunjuk Manado salah satu tuan rumah untuk menyelenggarakan pertandingan. Atau Sulawesi Utara mengundang timnas. Oh bisa. Pertandingan timnas datang ke sana bisa melawan tim-tim lain, mereka bisa pilih. Dan itu kan bagus kalau gubernur kita undang timnas bermain. Lapangan punya, berkelas internasional. Jadi timnas akan memilih bermain di ini, melawan Singapura, melawan Thailand, melawan Vietnam, Malaysia, bikin di Manado. Apalagi kalau melawan Filipina, Filipina dekat banget. Tinggal datang bermain di situ karena punya lapangan yang luar biasa. Itu saya katakan bahwa klub-klub ini akan sampai tersebar ke luar negeri, sampai ke Eropa, dan mereka akan melihat kalau kita promo bagus, dengan pariwisata kita promo bagus, pasti mereka akan datang. Karena kan setiap bulan Juni begitu selesai biasanya di Eropa kompetisi, mereka punya pre-season namanya. Untuk sebelum sampai ke bulan Agustus, ya sesi berikut, mereka akan keliling Asia. Dari Eropa akan datang. Nah, ketika mereka keliling Asia, kita bisa jualan pariwisata kita dengan stadion. Lengkap satu paket, bahwa kalau atau mungkin eksibisi ya. Iya, pasti eksibisi. Mereka datang ke Indonesia, Manchester United, katakan Liverpool, katakan main di sini, di Manado. Lawannya tim nasional Indonesia. Atau kalau kita punya tim lokal, nggak apa-apa. Tim lokal. Semudah apakah atau sesulit apakah kita mendatangkan timnas misalnya? Oh bisa. Kan Bung Ropan kan saya pernah baca jadi salah satu direktur di PSSI kan. Ya. Mungkin punya kedekatan untuk futsal. Saya waktu itu di futsal sih. Tapi kalau memang untuk mendatangkan itu gampang. Karena kita sudah punya fasilitas yang bagus. Kita mengundang mereka ke Indonesia, itu sudah datang. Kemudian kan kita tawarkan paket-paket. Kemudian mereka ada punya bonus apa? Berapa miliar yang harus mereka datang. Kalau memang ada sponsor kuat di belakang itu untuk bisa mendatangkan mereka, misalnya klub itu kedekatan dengan apa, satu aparel, misalnya Nike atau Adidas, kita join dengan Adidas atau Nike untuk mendatangkan mereka, sekalian kita jualan. Nah kita bisa bayar juga mereka. Memang kelihatan mahal. Kelihatan mahal. Tapi multiplier efeknya kan. Oh efeknya besar, kan live ini dan bisa dipancarkan ke seluruh dunia. Di Eropa bisa lihat langsung, di Manado ada lapangan hebat nih, bintang 5 dan MU main di sini. Mereka bisa bayar berapa gitu kan? Wah, kan luar biasa. Ada fasilitas hotel juga yang bintang 5 yang bagus. Kita menawarkan paket-paket pariwisata, itu akan menjadi komoditas yang bagus, yang luar biasa buat kita untuk mendatangkan. Dan setelah satu tim datang ke kita boleh buang uang mahal, pasti akan diikuti oleh tim-tim lain. Pasti akan diikuti oleh tim lain. Kalau Manchester sudah main di Manado, tidak mungkin Barcelona tidak main ke Madrid. Pasti mereka akan ikut. Karena mereka akan pemain-pemain hebat akan ketemu, di Indonesia ada, bagus. Pemandangan bawah laut bagus, Bunaken dan macam-macam yang lainnya, mereka akan tawarkan itu. Bermain bagus, fasilitas lapangan oke, rumputnya mantap, semua ruang ganti pemain top, sama seperti level R itu. Jadi sangat menjual bagi kita. Karena begini Bung Ropan, memang betul. Kan ini olahraga yang paling digemari ya. Iya. 4 miliar, setengah populasi dunia. Tapi nilai jualnya memang masih sangat oke ya. Tinggi sekali. Dan Anda bisa bayangin itu akan menjadi objek pariwisata yang sangat bagus kalau lapangan kita seperti Allianz katakan yang dengan lampu-lampu, dimensi lampu-lampu yang luar biasa tiap malam. Allianz Anda bisa lihat dengan gambar ban mobil atau apa. Satu ini kan, wah itu. Dan kita jangan kasih nama misalnya Manado apa. Ambil nama ini kalau misalnya ada satu produk yang besar. Kalau Allianz kan dari asuransi. Jadi mereka bisa ikut membangun sama-sama atau BCA Arena. Itu begitu. Jadi sponsor utamanya ada Emirates di London, itu yang punya Arsenal. Emirates itu Etihad, itu kan pesawat dari Qatar. Mereka akan jadi kita join dengan mereka itu sehingga tidak banyak uang juga yang akan keluar, tetapi kita bisa mendapatkan imbasnya yang luar biasa karena kita memakai nama dengan nama-nama produk yang hebat, yang menjual, yang mereka ikut. Ya, nama mereka akan menjual gitu loh. Buat kita jadi enak, jadi jualan kita enak di mana-mana akan banyak dan semua tim-tim besar pasti akan datang ke Manado dan Anda bisa bayangin turisnya akan datang luar biasa. Penggemar MU itu besar sekali, penggemar Barcelona, Liverpool itu besar. Ketika mereka main di Indonesia dan memilih Manado, semua supporter-supporter dari luar pasti akan datang ke Manado. Mereka nggak memikirkan soal biaya pesawat karena mereka fanatisme. Jadi bisa datang 1.000-2.000 orang pendukung MU dari Jakarta ke sana, belum dari Singapura yang datang, dari Malaysia pendukungnya akan datang ke sini karena ada bermain segitiga.
kan? MU akan berlawan dengan tim nasional Indonesia, akan bermain dengan Singapura, akan bermain dengan Malaysia. Bikin turnamen di situ. Itu tinggi. Pendapatannya buat kita juga besar, buat di Manado juga besar dari tiketnya. Hotel juga penuh. Iya. Ya kan? Dari turis-turis semua. Jadi semua pendukung dari masing-masing negara itu akan datang. Sehingga kita mendapatkan income yang luar biasa dan menaikkan juga pamor Sulawesi Utara. Iya, betul. Gubernur juga naik. Siapa yang memimpin ini? Gubernur ini. Nah, Pak Oli yang pimpin misalnya. Wah, Iya, iya. Oli tenang, jadi kayak duduk manis jadi raja karena wah, mantap kan? Di mana-mana orang akan lihat. Nah, menurut saran Bung Ropan, ini kan banyak sekali di luar sana klub-klub yang hebat. Ya. Ada Sampdoria atau Juventus lah atau Barcelona, Real Madrid, Ya. top sekali itu papan atas. Nah, kalau menurut pendapat Anda siapa yang bagus untuk kita undang? Seumpamanya ini terrealisasi. Ya, saya bilang tadi ya, MU itu punya pasar yang kuat di Asia. Di MU ya. MU di, Barcelona juga punya pasar yang kuat. Jadi ada klub-klub yang punya pasar kuat tuh MU. Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Juventus, AC Milan. Mereka ini adalah punya kuat. Bayangin kalau kita mendatangkan segitiga misalnya mereka bermain dengan memperebutkan Piala Presiden namanya. Tapi Piala Presiden itu entah presiden, iya, klub ini kita undang bermain misalnya membawa nama Piala Presiden. Jangan sebut nama presiden, siapapun presidennya. Jadi ini akan turun temurun. Iya. Tapi tuan rumahnya Sulawesi Utara karena punya stadion yang standar Ya, bagus, kelas internasional. Coba bisa bayangin. Dan semua stasiun televisi dari luar datang, menyorot datang live dari situ. Kita dapat keuntungan berlipat-lipat ganda. Betul. Piala Presiden di sana dan presiden akan hadir di situ memperebutkan ini. Dan ini akan menjadi trademark terus. Siapapun klub yang undang kita akan undang dengan sesuai dengan selera kita kan tim ini yang kuat ini. Yang kuat ini. Jadi tiga besar di Eropa ini atau mau perlu 4 tergantung kita siapa yang mau undang dan pasti full stadion. Dijamin pasti full. Memperebutkan satu piala yang hebat. Misalnya tim nasional Indonesia ikut atau juara Liga Indonesia siapa? Satu, juaranya ikut di situ. Ya, juaranya ikut di situ bertanding dengan tim-tim ini. Mau segitiga kayak mau apa dan mereka mau dari luar. Yang penting kan sesuai dengan bayaran yang mereka dapat. Ada promotornya yang datang mengundang mereka yang memfasilitasi mereka untuk datang di Manado karena punya stadion yang bagus, bertaraf internasional yang hebat. Pasti mereka datang. Yang penting semua cocok dengan mereka, penerbangan bagus, mungkin penerbangan kita ada yang mau bayar misalnya, penerbangan kita siapa, kita kerjasama dengan penerbangan, katakan Garuda, ya Garuda. Hotel di sana kita kerjasama dengan siapa. Jadi semua bisa kita atur, pembayaran mereka berapa, fee buat mereka berapa, $1 juta sekali main, atau 2 juta, terserah. Pasti banyak yang mau, pasti perusahaan-perusahaan Indonesia kan, BUMN kan kuat-kuat di Indonesia bisa membayar itu dan apalagi membawa nama presiden. Presidennya akan kick off di situ. Nah itu, saya pikir satu hal yang luar biasa. Kalau punya stadion, apapun bisa dibikin. Apapun bisa dibikin. Kalau kita punya stadion, bahkan untuk SEA Games, untuk SEA Games juga kita bisa menjadi salah satu tuan rumah untuk beberapa cabang. Karena kita punya fasilitas yang bagus. Kolam renang bagus untuk pertandingan renang, pertandingan voli kita bagus, punya tempat basket kita punya itu. Kan satu tempat itu kita bisa bikin satu kompleks yang luar biasa. Nah itu yang jadi infrastruktur pertama yang harus kita bangun. Harus infrastruktur, itu aja. Jangan dulu berpikir yang macam-macam. Iya, internasional itu. Jadi semua bisa itu dan itu meninggalkan sejarah. Siapapun yang memimpin Sulawesi Utara pasti akan dikenang. Akan dikenang sampai pun karena dialah sehingga stadion ini bisa berdiri. Ya sampai kapanpun ada cucu-cucu, cicit semua akan melihat bahwa ini karena kakek gua nih yang ada di sini karena bisa stadion ini berdiri. Gitu, Bos. Oke, Bung Ropan, sekarang kita memasuki penghujung acara ini ya. Jadi saya ingin closing statement dari Bung Ropan tentang persepak bolaan di Sulawesi Utara. Kira-kira ada pendapat atau harapan apa, atau kemudian masih ada ide-ide lain yang perlu disampaikan mungkin yang belum sempat saya tanyakan tadi? Ya, saya pikir berbuatlah yang terbaik selama itu bisa. Ya, dengan membuat sebuah tim yang bagus tentunya harus berdasarkan dari bawah, dari tim junior. Jangan terlalu banyak mengambil pemain dari luar. Kita memberikan kesempatan kepada bakat-bakat, talenta-talenta muda yang ada di Sulawesi Utara karena kita punya bakat-bakat yang luar biasa. Kalau melihat lagi ke belakang bahwa kita punya stok pemain yang luar biasa, tidak kalah dengan daerah lain. Jadi bagi saya ini harus dimaksimalkan. Nah, dengan cara apa maksimalkan? Ya, tentunya mereka membuat sekolah-sekolah sepak bola yang sangat bagus dari tingkat junior, memberikan kesempatan mereka bermain di tim. Kalau sekarang ada Sulut United harus banyak pemain yang ada di situ sehingga kita bisa punya pemain yang sangat bagus. Tapi kembali kepada pembinaan itu sendiri dan perhatian dari pemerintah. Saya selalu menekankan itu,
perhatian ini yang sangat penting. Kuncinya ada di situ. Sejauh mana pemerintah setempat bisa memperhatikan pemainnya untuk bisa lebih hidup ke depan. Gitu, saya pikir itu yang paling penting. Ini belum selesai, Bung Ropan, karena saya masih tertarik dengan satu ungkapan Anda itu yang mengatakan bahwa kita kurangi atau membatasi pemain dari luar. Maksudnya apa? Kan banyak pemain-pemain yang ada, dari kebanyakan, iya, dari klub lain, dari daerah lain yang datang main situ. Karena kita kekurangan stok, seakan-akan di Sulawesi Utara kekurangan stok. Padahal sebenarnya kalau mau banyak pemain-pemain Sulawesi Utara juga yang bermain di klub-klub luar. Karena mereka mungkin tidak mendapat kesempatan dan dilirik sehingga mereka berada di luar. Nah, oleh sebab itu, karena sekarang ini tim masih berada di level kelas 2, bukan yang di kelas 1, bukan di Liga 1 bermain. Nah, kita berupaya yang ada sekarang untuk menaikkan level mereka untuk berada di Liga 1 sehingga ini akan tercover dengan sangat bagus, sehingga banyak sponsor-sponsor, pengusaha-pengusaha yang akan datang untuk bisa melirik tim kita. Kalau kita sulit untuk bisa menaikkan ini, akan sangat berat buat kita ya, siapapun itu yang akan datang. Karena ini kan kita harus melihat bukan sedikit uang akan keluar. Kita perlu pemodal yang sangat betul-betul fanatik untuk bisa membayar pemain, kan mereka digaji juga dengan mahal buat mereka. Jadi sayang, sekarang sudah punya tim yang bagus, Sulut United itu, tapi mereka hanya berkiprah terus di divisi di 2 ya, di kasta kedua. Jadi sejauh mana kalau itu bisa naik, ini akan menjadi suatu hal yang ke Liga Utama, ke Liga 1, itu akan jauh lebih bagus daripada kita terus menerus ada di bawah. Jadi perlu memang pemerintah yang kuat, kemudian orang-orang yang ada pelatih yang bagus, pemain juga yang kita bawa pemain yang bagus, yang bisa menjamin. Pelatih yang bagus, pemain yang bagus. Persma dulu kan pernah juga mendatangkan pemain dari luar, pemain bahkan dari luar Raya banyak. Nah, itu kan kata orang supaya pemain-pemain lokal ini termotivasi dan melihat ada role model lah. Masih oke kan itu ungkapan. Satu dua pemain. Ya. Tetapi untuk pelatih, menurut Anda apakah di Sulawesi Utara kita punya pelatih yang mumpuni atau bagaimana? Atau kita sekarang belum ada. Iya, impor sekarang pelatih. Kalau untuk pelatih Sulawesi Utara, maaf belum ada. Kalau dulu kan kita masih adalah 1-2 pelatih yang bagus, termasuk Pak Mangindaan kan, ayah dari Pak Mangindaan, sudah meninggal almarhum, Opa Mangindaan itu bagus. Kemudian ada Ari Kusoy almarhum juga yang melatih juga sangat bagus ya di sini. Jadi memang kita kekurangan. Jadi salah satu harus datangkan pelatih dari luar sambil kita juga melahirkan pelatih-pelatih yang bagus di sana untuk menciptakan dan sekolah. Ambil license, tentunya harus ambil license-nya untuk datang ke Jakarta. Banyak sebenarnya kalau mau. Nah itu saya pikir kalau kita sudah punya infrastruktur yang bagus, lapangan yang banyak, pasti akan termotivasi. Bukan saja pemain-pemainnya, ya, kemudian bukan saja mereka akan ikut juga di sekolah sepak bola, tapi pelatih-pelatihnya itu perlu akan datang, karena akan bertumbuh sekolah tim-tim yang akan bagus di daerah-daerah lain kan, di Minahasa, di Bolmong, di mana-mana kan, karena tertarik kan dengan adanya stadion yang bagus, tim yang bagus. Jadi begitu untuk menemukan minat sekarang, ketertarikan mereka untuk bisa ikut. Pelatih harus belajar, harus bisa mengambil license di luar. Untuk sementara kita mendatangkan pelatih dari luar tentunya untuk melatih tim nasional, tim Manado lah, tim di Persma Manado atau Sulut United gitu. Banyak pelatih-pelatih bagus sebenarnya untuk bisa datang di situ untuk bisa melatih. Tergantung bagaimana kita yang mengelola klub ini. Memang nggak gampang Pak Michael untuk mengelola sebuah klub, nggak gampang. Harus ada orang-orang juga yang brilian, yang punya ide-ide bagus itu untuk ini. Kalau cuma asal-asalan cuma datang begitu ikut, kita nggak akan mungkin. Jadi nggak akan mungkin Sulut United itu bisa naik sampai sejauh itu untuk bisa apalagi menjadi juara. Dan harus ada orang-orang yang punya kecintaan terhadap sepak bola, kemudian orang-orang yang juga dekat, tahu benar dengan pengurus pusat. Ya. Karena kan punya kedekatan yang itu yang paling pengurus pusat PSSI. Ya, PSSI yang punya akses yang sangat bagus ya. Sehingga kita tidak diakal-akalin dalam kata kutip. Kan sepak bola sekarang tahu sendiri kan bahwa Indonesia ini sulit diprediksi. Sehingga banyak hal, tapi kalau kita tahu semua di dalam kedalaman di pengurus dalam, mereka akan segan gitu. Punya orangnya, tapi kalau kita tidak tahu hutan rimba yang ada di sana, kita akan berat untuk bisa maju, untuk bisa meloloskan tim ini. Karena menciptakan ini mesti bukan saja pelatih yang bagus, pemain kita sudah bagus bayar, tetapi kita mesti tahu semua segala-galanya untuk bisa bagaimana meloloskan tim ini. Indonesia sulit, saya pikir berat. Kita harus punya link yang sangat bagus juga untuk mendekatkan keluar gitu saya pikir. Oke. Terima kasih Bung Ropan sudah hadir bersama kami. Sahabat Kawaro dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita telah mengikuti perbincangan yang santai namun serius tentang
persepak bolaan di Sulawesi Utara ya, Bung Ropan, Ya. dengan harapan-harapan supaya masa-masa jaya yang lalu itu bisa kembali terulang Ya. di atau bahkan akan lebih baik lagi di Sulawesi Utara ke depannya. Karena seperti sudah dibahas tadi, peran penting pemerintah untuk fokus dan turun tangan langsung baik dalam pembinaan, pembiayaan dan segala macam ya, tentu saja pengadaan infrastruktur seperti lapangan bola, kalau perlu ada sekolah bola, dan apa namanya, pelatih sekolah keluar untuk ambil lisensi. pelatih untuk sekolah keluar, dan kita ambil lisensi keluar dan kembali untuk Iya, mendidik pelatih. pengajar, dan kita utamakanlah pemain-pemain sepak bola yang ada di Sulawesi Utara Iya. dan mengurangi mendatangkan pemain-pemain bayaran dari luar. Demikian perbincangan kita sore hari ini, dan sahabat Kalua, mungkin kita masih akan bertemu lagi, bukan mungkin ya, pasti kita akan bertemu lagi dalam acara-acara talk show Kawan Wawan berikutnya dengan beragam topik menarik. Saya akan menutup bincang-bincang hari ini dengan mengutip suatu quotes menarik dari salah seorang pemain bola ya, mungkin kurang terkenal, Drogba. Dia pernah bilang begini, sekali saya mengayunkan kaki saya untuk menendang bola, saya akan menendang bola selama saya masih kuat. Jadi marilah para pemain-pemain atau anak-anak muda Sulawesi Utara untuk mencintai sepak bola, karena ini adalah salah satu olahraga yang paling digemari di seluruh dunia. Setengah populasi dunia mengemari olahraga ini, yaitu sepak bola. Salam olahraga, salam olahraga.